Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan, saya Rian Wiradinata dari SD Negeri 02 Aku ingin menjelaskan hasil tugas PKG saya, yaitu tentang unggah tugas rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas belajar atau KBS permainan tradisional. Selanjutnya, latar belakang. Permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidik karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kesehatan fisik. Selanjutnya, tujuan program. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama, melestarikan budaya lokal. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Yang kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Yang keenam, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Dan terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan, perencanaan program pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan tradisional, refleksi dan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang diterapkan, meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunitas pembelajaran. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Indikator, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, belajar dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Yang keempat, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti pelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Yang keenam, terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, siswa lebih aktif bergerak dalam mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yaitu kelas 5 atau kelas 6.
Jumlah peserta didik 192 siswa, usia peserta 10-12 tahun. Pengaturan program, ruangan lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu pelaksanaan yaitu ada 6 minggu. Yang pertama, program minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua, riset dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, eksperimen dan latihan bermain. Minggu 4 dan 5, produksi produk dan dokumentasi. Minggu ke-6, presentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru kelas membantu mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber daya yang dimiliki yaitu lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Yang kedua, alat permainan. Sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Yang keempat, komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi sekolah. Pemanfaatan aset. Lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Selanjutnya, rencana evaluasi. Awal program. Yang pertama, menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Dan kedua, tengah program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Yang ketiga, akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Yang keempat, komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data, peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan. Yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Yang ketiga, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Selanjutnya, kemungkinan, tantangan dan solusi. Tantangan pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusi, menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikannya. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengkombinasikan permainan gerobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Yang ketiga, tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Selanjutnya, penutupan dan rencana tindak lanjut. Penutupan, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Itu saja hasil pemaparan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jadilah yang sudah.